Ya, masuk pada materi yang berikutnya, yaitu kelistrikan, bioelectricity. Kelistrikan itu seperti apa sih? Kemudian bioelectricity itu nantinya seperti apa? Apa kaitannya dengan listrik? Ya, ini sebagai gambaran umum saja bahwa dasar dari kelistrikan itu adalah muatan. Jadi di situ ada sebuah atom, di dalamnya ada yang biru bergerak itu adalah elektron, kemudian yang hitam itu adalah muatan positif alias proton, dan yang merah ini apa ya, merah jambu atau merah, pokoknya merah gitu aja lah, atau oranye itu adalah neutron. Nah, elektron itu akan senantiasa bergerak mengelilingi intinya. Oleh karena itu, elektron akan mudah untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi, listrik, kalau bicara listrik, maka yang kita lihat atau yang kita tinjau sebenarnya adalah muatan. Interaksi antara muatan positif alias proton dan muatan negatif alias elektron. Muatan pada dasarnya secara umum disimbolkan dengan atau dilambangkan dengan huruf Q. Ada yang menuliskan Q besar, ada juga yang Q kecil, sama aja, nggak usah berantem. Dengan satuan kolom. Kemudian satu muatan elementer, baik proton maupun elektron, itu nilainya sama, hanya beda saja, beda jenisnya saja. Kalau elektron itu negatif, kalau proton itu positif. Tapi nilainya sama, yaitu sama-sama 1,6 kali 10 pangkat minus 19. Minus 19. Sangat-sangat kecil. Nah, tinjauan listrik juga ada dua macam, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Apa bedanya? Jadi listrik statis itu kita meninjau, nah ini bisa diamati gambar yang sedang bergerak itu. Statis itu ketika hanya meninjau muatan-muatan yang ada pada suatu benda itu saja. Belum meninjau bagaimana aliran muatan. Nah, di sini adalah peristiwanya ketika kita menggosok kaca dengan kain sutra. Maka yang terjadi adalah perpindahan elektron dari kaca menuju ke kain sutra. Jadi kain sutra yang tadinya polos, seolah-olah tidak ada muatan, seolah-olah. Setelah digosok-gosokkan, kain sutra menjadi bermuatan negatif. Nah, karena muatan negatifnya berpindah ke kain sutra. Karena muatan negatifnya berpindah ke kain sutra, maka kaca jadi kekurangan muatan negatif, kekurangan elektron. Ini adalah salah satu contoh fenomena kelistrikan statis. Ada juga yang dulu mungkin suka mainan penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut, kemudian didekatkan ke potongan kertas, jadi potongan kertasnya tertarik. Nah, itu bukan magnet. Bukan. Itu adalah peristiwa listrik statis. Kemudian untuk listrik dinamis, itu tinjauannya sudah melihat muatan yang berpindah tempat. Muatannya bergerak. Kalau misalnya bisa dilihat, gerakannya kira-kira seperti ini. Kalau misalnya bisa dilihat, tapi sayangnya nggak bisa. Muatan yang bergerak semacam ini, setiap waktu itulah yang kemudian disebut dengan arus listrik. Jadi muatan ada proton, ada elektron. Nah, elektronnya tadi kan bisa berpindah. Nah, elektron yang berpindah setiap detik.
Ada 1000 elektron setiap detik, berarti 1000 ampere. Nah, muatan-muatan itulah yang kemudian diambil oleh lampu, diubah menjadi bentuk energi yang lain, menjadi cahaya misalnya, menjadi panas. Ini contoh seperti yang tadi, contoh seperti gambar sebelumnya tadi, hanya beda tinjauannya saja. Ini ada sebuah baterai yang mengalirkan elektronnya. Kalau diperhatikan nih, lama-kelamaan elektron dari sebuah baterai itu akan habis. Ketika habis, apa yang dilakukan atau apa yang terjadi? Ponselnya jadi mati. Nah, yang harus kita lakukan apa kalau ponselnya mati? Baterainya diisi ulang. Nah, proses pengisian ulang itulah sebenarnya adalah mengisi muatan kembali ke dalam baterai sehingga penuh lagi seperti ini. Jadi peristiwanya adalah seperti itu, berulang. Nah, ada dua istilah, ada aliran elektron, ada arah arus listrik. Kalau aliran elektron ya berarti elektronnya yang bergerak. Kalau arus listrik berarti dari potensial tinggi ke potensial rendah, alias dari positif ke negatif. Hukum yang mendasari tentang aliran muatan listrik atau arus listrik itu adalah hukum Ohm. Mohon maaf, jangan nanya tantenya kemana. Nggak ada. Hukum tantenya nggak ada. Yang ada adalah hukum Ohm. Apa yang dimaksud dengan hukum Ohm? Hukum Ohm itu adalah melihat hubungan antara arus listrik, tegangan, dan hambatan pada suatu peralatan elektronik atau peralatan listrik. Apa yang dimaksud dengan hubungan antara ketiga hal tadi? Singkat cerita, dari eksperimen semacam ini, jadi dia melakukan eksperimen semacam ini. Ketika diberi satu buah baterai, ternyata dia mengalirkan arus 0,1 ampere. Diberi dua baterai, arusnya meningkat menjadi 0,2 ampere. Diberi 3 baterai, arusnya meningkat lagi, tapi akhirnya lampunya putus. Kenapa? Karena tidak mampu menahan beda potensial yang terlalu tinggi. Nah, dari hubungan itu, akhirnya Ohm mendapatkan persamaan semacam ini. Yang ini kemudian dikenal dengan hukum Ohm. Jadi, ini oleh-olehnya dari Ohm adalah ini. Nah, muatan atau arus listrik itu ketika bergerak, dia akan membawa energi. Karena sumbernya dari muatan listrik, maka dikenal dengan energi listrik. Nah, energi itu bisa diubah. Contohnya tadi, dari energi listrik menjadi cahaya. Nah, perubahan energi setiap waktu itulah yang kemudian dikenal dengan istilah daya. Energi yang kita ubah dari energi listrik menjadi energi cahaya, dari energi listrik menjadi energi bunyi. Setiap waktu, setiap detik, itulah yang disebut dengan daya. Jadi kalau Anda beli lampu, tertulis di sana 10 watt. Artinya, Anda mengubah energi 10 joule setiap detik. Lampu 10 watt itu mengubah energi listrik 10 joule menjadi energi cahaya. Artinya seperti itu. Terus bagaimana sih sebenarnya kelistrikan itu bisa terjadi di dalam tubuh kita?
Emang di tubuh kita ada kelistrikan? Iya, ada. Salah satu sambil salah satu, ada banyak. Salah satu. Salah satunya adalah sistem saraf. Dikatakan sistem berarti dia merupakan satu kesatuan. Nah, ternyata di sana ada neuron-neuron, ada neuron yang tugasnya merespon rangsangan dari luar, ada neuron yang tugasnya memproses, ada yang tugasnya melakukan eksekusi, menjalankan perintah dari sistem saraf pusat. Nah, antar neuron ini akan dihubungkan. Kalau di dalam kelistrikan dihubungkannya pakai kabel. Nah, kalau di dalam tubuh kita itu ada jaringan interneuron, jalur penghubung antara satu neuron dengan neuron yang lain. Neuron sensorik itu tugasnya merespon dari gejala rangsangan fisis dari luar. Kalau motorik itu melakukan aktivitas. Contohnya, tanpa sengaja tangan kita nyenggol setelikaan yang lagi nyala. Maka tangan kita langsung angkat, nah motoriknya langsung bergerak untuk memerintahkan mengangkat tangan sambil mulut kita teriak, aduh. Nah, itu contoh kelistrikan yang terjadi. Bagaimana itu bisa terjadi? Jadi sistem saraf itu ada dua pada dasarnya, saraf pusat dan saraf otonom. Saraf pusat itu ada otak, chorda spinalis dan sebagainya. Kemudian saraf otonom itu dia tidak dikontrol, dia akan berjalan terus. Jadi dia dipaksa untuk bekerja terus. Contohnya apa? Jantung, kelenjar, usus 12 jari yang meremas-remas itu. Bagaimana kelistrikan itu bisa muncul pada hal ini? Jadi di dalam tubuh kita itu kan ada pembuluh atau membran. Ini misalnya saya gambarkan seperti ini. Nah, di sini itu ada bagian luar dan bagian dalam. Kalau saya punya selang, ada selang bagian luar, ada selang bagian dalam. Nah, bagian dalamnya sini, bagian dalam ini banyak banget bermuatan negatif. Sementara bagian luarnya ini banyak kita temukan muatan-muatan positif. Padahal kalau di situ ada muatan negatif, ada muatan positif, maka bisa dipastikan ada beda potensial alias tegangan. Kalau ada beda potensial, bisa dipastikan akan ada aliran arus listrik. Saya punya selang, ujung selangnya saya sejajarkan. Nah, di dalam selang ini ada airnya. Mengalir nggak airnya? Jelas tidak akan pernah mengalir. Air di dalam selang baru akan mengalir kalau salah satu ujung selang saya naikkan. Artinya apa? Ada perbedaan potensial antara kedua ujung selang, maka air akan mengalir. Listrik pun sama. Itu peristiwa yang akan terjadi. Inilah penerapan listrik di dalam tubuh kita. Oke, untuk berikutnya nanti kita bahas tentang getaran dan gelombang.